Di tengah luasnya lautan, berdiri bangunan-bangunan raksasa yang besarnya bisa ngalahin mal-mal di ibu kota, yakni Anjungan Lepas Pantai. Dan di sana tinggal puluhan bahkan ratusan pekerja. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya gimana rasanya kalau kita tinggal di sini? Apakah bahaya? Di Anjungan Lepas Pantai ada banyak mesin berat, banyak bahan yang gampang kebakar, dan tentunya ombak besar yang menyapu setiap saat. Tentunya bahaya, apalagi kalau kecelakaan sampai terjadi. Makanya pekerja di sini harus ngikutin prosedur keamanan yang ketat. Mereka juga ngelewatin pelatihan gimana caranya bertahan hidup di tengah laut. Dan ternyata menariknya jenis anjungan lepas pantai itu tuh nggak cuma satu. Di Indonesia ternyata yang lautnya dangkal, kebanyakan anjungan itu berdiri di atas menara yang ditancepin ke dasar laut. Uniknya dari banyaknya jenis, ada yang di dalamnya sampai setinggi 5 kali Monas. Gila banget. Dan buat yang lautnya super dalam, anjungannya mengapung ditahan pakai semacam jangkar. Tapi pertanyaannya, kenapa kita niat banget ngebangun dan tinggal di bangunan raksasa ini di tengah samudra? Jawabannya bisa ditebak, yakni buat minyak dan gas bumi. Jadi gini, minyak dan gas bumi itu sembunyi di bawah lapisan batu-batuan dasar laut. Makanya supaya bisa sampai ke sana, kita itu perlu nurunin alat buat nembus lapisan-lapisannya. Tapi kalau kalian pikir udah selesai, sebenarnya nggak juga. Proses pengolahannya itu setelah diambil juga jauh banget dari kata sederhana. Dan setelah ditarik habis pun belum tentu cukup buat menuhin kebutuhan energi kita. Oke, kalau kurang, apakah artinya mesti gali sumur baru? Sebenarnya belum tentu juga, karena ngebangun anjungan baru, resiko dan biayanya itu tinggi banget. Sebagai gantinya, ada cara lain buat dapetin minyak lagi. Jadi gini, setelah sekian lama memang minyak di sumur tadi bakal dalam tanda kutip habis. Tapi aslinya masih ada yang terjebak di pori-pori batuan. Ya, mirip kayak minyak wajah di pori-pori hidung kita dan jadi komodo. Maksudnya komedo. Caranya misal kita bisa ngedorong si minyak dengan masukin gas atau uap ke dalamnya. Atau kita bisa masukin air yang dibikin kental dan ditambahin bahan kimia. Dengan begini, sumur yang udah nggak produktif jadi seakan muda lagi. Kita punya cita-cita jadi bangsa yang mandiri secara energi. Tapi saat ini jalan menuju ke sana masih berarti ngasilin gas rumah kaca yang nggak ramah lingkungan. Makanya perusahaan-perusahaan energi di dunia terus nyari cara biar seluruh operasi mereka lebih efisien dan ramah lingkungan. Termasuk juga di Indonesia. Ya, agar kita bisa mastiin semua anak di pelosok Indonesia bisa belajar di kelas yang terang, para kepala keluarga selalu bisa pergi kerja, dan semua orang tua bisa nyiapin makanan hangat buat anaknya, sambil nunggu kita punya energi bersih buat seluruh penduduk Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih.